Kita sedang mengajarkan daerah untuk harus mandiri secara fiskal. Karena itu kita fokus untuk membangun pendapatan nasional kita. Bukan kita kilo-kilo barang yang bukan menjadi kewenangan kita. Habis itu posting di media sosial kita berhasil tai kucing. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT Abdul Aziz Janlua melontarkan sindiran keras terhadap slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Al-Khatiri. Dalam hal ini, menurutnya slogan tersebut tidak tercermin dalam realitas kerja pemerintahan, terutama dalam pembahasan APBD 2026 yang hingga Desember tak kunjung tuntas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa memang saat ini dinamika pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode tahun 2026 kembali memanas, Tribuners. Dalam hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Aziz Janlua, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah setempat, khususnya terkait slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Bupati Fahri Husni Al-Khatiri saat ini. Di mana dalam rapat pembahasan KUHP-PAS APBD 2026 yang berlangsung di ruang paripurna pada Selasa kemarin, Abdul Aziz menegaskan bahwa slogan tersebut justru bertolak belakang dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan saat ini. Menurutnya hingga memasuki bulan Desember, proses pembahasan anggaran belum juga menunjukkan titik terang. Ia bahkan mempertanyakan kesungguhan pemerintah daerah dalam bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Di satu sisi, Tribuners, pemerintah aktif menampilkan berbagai aktivitas di media sosial, namun di sisi lain, pekerjaan strategis seperti pembahasan APBD justru terkesan berjalan lambat. Abdul Aziz mengaku sejak awal menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan dengan jargon gerak cepat itu. Ia berharap bahwa seluruh persoalan di daerah ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kepentingan rakyat, dan sejenisnya bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu, termasuk dalam penetapan anggaran daerah. Namun, Tribuners, harapan tersebut dinilainya tidak sejalan dengan kenyataan. Pembahasan APBD yang seharusnya rampung pada bulan November justru hingga kini masih tertatih-tatih. Ia juga mengaku telah mengkonfirmasi langsung keterlambatan tersebut pada sejumlah pimpinan daerah. Dari hasil konfirmasi itu, dirinya menyebutkan bahwa alasan yang disampaikan pemerintah daerah adalah masih dilakukannya proses penyelarasan antara OPD terkait dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Namun menurutnya alasan tersebut tidak bisa diterima karena tahapan penyelesaian semestinya telah diselesaikan sesuai jadwal yang diatur dalam regulasinya. Tak hanya soal keterlambatan, Ketua Komisi 1 DPRD SBT ini juga menyoroti alasan defisit anggaran yang kerap dijadikan pembenaran oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kondisi defisit bukanlah hal baru dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagai contoh, sebagaimana di tahun 2020 lalu, saat itu sedang terjadinya pandemi COVID, defisit anggaran bahkan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Namun saat itu, kata dia, seluruh program prioritas pemerintah tetap dapat dibiayai dan dijalankan. Abdul Aziz melontarkan kecurigaan bahwa keterlambatan pembahasan APBD 2026 ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia menduga ada upaya yang sengaja dilakukan agar pembahasan dipercepat di akhir, sehingga DPRD hanya disodori dokumen yang sudah final untuk kemudian diminta memberikan legitimasi. Menurutnya pola semacam ini tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan fungsi pengawasannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ia pun meminta pemerintah daerah agar tidak hanya sibuk membangun citra melalui media sosial, tetapi lebih fokus pada kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan dari Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kembali ke studio. Pemerintah sedang mengajarkan daerah untuk harus mandiri secara fiskal.
Karena itu kita fokus untuk membangun pendapatan asli daerah kita. Bukan kita kilo-kilo barang yang bukan menjadi kewenangan kita. Habis itu posting di media sosial kita berhasil. Berhasil tai kucing apa? Semua hal terlambat semua. Pembahasan APBD juga terlambat. Kalau Desember kita bahas berarti Januari juga bisa kita bahas. Karena sudah melampaui ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PPAS tahun anggaran 2026. Salawat serta salam tentu kita haturkan kepada Nabi Allah Uswatun Hasanah Sayyidil Anbiya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Sekda dan seluruh tim anggaran, rekan-rekan Pawaka dan rekan-rekan pada negara. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah agenda rutinitas kita. Setiap tahun kita membahas buah, itu pun sudah terlambat. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk pembahasan buah dan PPS APBD tahun 2026 3 surat langsung di atas meja saya. Saya sudah putus saja. Tinggal tanggal saya kalau APBD hari ini teman-teman yang kurang lebih 117 miliar sampai tahun dirumuskan. Ini terlambat katanya. Laporan realisasi karena ini baru tahu bahas buah PPS. Nah, bisa jadi lantaran keterlambatan ini maka dari tahun ke tahun 2025 itu terjadi pemangkatan efisiensi operasional. Tanggal 18 kita sudah masuk di bulan puasa. Dan saya pastikan di tahun 2026 bulan puasa yang paling berkurang, masyarakat sudah jadi sudah tanggung. Kita dari teman-teman di usaha utama 6 bulan belum dibayar. Sedikit tinggal sebentar lagi dari kita. Nah, maksud kami, coba APBD Apa saja selama ini? DPRD 6 bulan loh tidak berangkat kemana-mana, 6 bulan. Karena pemerintah daerah yang mengatur pagu kita itu hanya untuk berjalan selama 6 bulan. Aksi tak terpuji terjadi di Jalan Danaurana, tepatnya di depan SMP Negeri 9 Buru. Tempat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru yang disediakan untuk warga justru dirusak dengan cara dibakar. Berdasarkan pantauan tim Tribun Ambon di lapangan, sekitar pukul 15 WIT pada Rabu 10 Desember 2025, bak sampah bertuliskan DLH Kabupaten Buru terlihat tinggal menyisakan sepenggal papan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termaut. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Saya Umi Dalila Temarut melaporkan langsung dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku bahwa tempat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yang disediakan untuk warga justru dibakar hingga hangus. Berdasarkan pantauan Tribuners, bak sampah yang bertuliskan DLH Kabupaten Buru itu terlihat tertinggal menyisakan sepenggal papan. Kondisinya hangus diduga akibat api yang membesar saat ada warga yang membakar sampah di dalam wadah tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut, Tribuners, tempat sampah terbakar, warga kini membuang sampah sembarangan di tepi jalan hingga tumpukan sampah terlihat mulai menumpuk di sekitar lokasi.
Diketahui tempat sampah itu sudah terbakar sejak sehari sebelumnya dan warga sekitar yang mau membakar sampah di dalam, namun api membesar dan bak kayu juga ikut terbakar. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Arifin Lajo pun menyesalkan aksi pembakaran bak sampah milik DLH yang terjadi. Ia mengatakan ia menyesali bak sampah yang disiapkan untuk tempat penampungan sampah terbakar. Ia juga tidak tahu terbakar atau dibakar, karena kita lihat dari bak sampahnya sudah terbakar. Ia menegaskan kejadian tersebut harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, ia kembali mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di rumah maupun di tempat pembuangan sementara. Arifin juga meminta warga lebih tertib dalam membuang sampah. Untuk waktu pembuangan sampah ke TPS, kata dia idealnya dilakukan pada malam hari. Sebab mobil pengangkut sampah beroperasi pada pukul 4.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Timur. Ia berharap kedisiplinan masyarakat dapat membantu menjaga kebersihan ibu kota Kabupaten Buru. Demikian saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kembali ke studio.
Jelang momen Natal dan Tahun Baru Desember 2025, Dinas Perhubungan Maluku Tengah getolkan koordinasi dengan ASDP dan PD Pancakarya. Hal itu dilakukan untuk mengecek kesiapan armada penyeberangan lokal seperti misalnya feri yang juga melayani rute Waai, Saparua juga Pulau Haruko. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah Nur Ali Nur Late kepada kami di Kota Masohi pada Senin 8 Desember 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, maksud kami dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Rekan Alinda, selamat siang. Tribuners melaporkan langsung dari Kabupaten bahwa memang benar Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah saat ini tengah getol mempersiapkan koordinasi dengan pihak ASDP juga PD Pancakarya untuk memastikan kesiapan armada guna melayani aktivitas pada momen Natal dan Tahun Baru di 2025 ini, Tribuners. Dan kepada Tribun Ambon saat kami wawancarai Senin 8 Desember 2025 kemarin, ia menyatakan bahwa saat ini Dinas Perhubungan tengah mempersiapkan dokumen administrasi pendukung guna melangsungkan koordinasi di mana penyeberangan khususnya feri untuk melayani rute beberapa pulau di Kabupaten Maluku Tengah, semisal dari Pelabuhan Wai menuju ke Pulau Saparua maupun Pulau Haruko di Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian informasi yang kami terima dari Kepala Dinas Perhubungan sendiri bahwa tujuan dilakukannya koordinasi ini guna memastikan pelayanan aktivitas masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru dapat terlayani dengan baik. Pasalnya ia menilai bahwa belakangan ini memang untuk sejumlah feri di Kabupaten Maluku Tengah belum beroperasi secara maksimal, olehnya itu pihaknya mengkoordinasikan hal tersebut dengan ASDP maupun PD Pancakarya guna memastikan adanya ketersediaan armada baik feri penyeberangan untuk melayani aktivitas masyarakat. Kemudian sebagai informasi tambahan, Rimbudes bahwa memang benar di Kabupaten Maluku Tengah saat ini sedang menghadapi tantangan di mana moda penyeberangan ataupun moda transportasi laut berupa jasa penyeberangan di Kabupaten Maluku Tengah khususnya yang menghubungi Kota Masohi dan juga Tulehu saat ini masih terputus ataupun masih belum beroperasi. Sehingga hal ini yang menjadi salah satu tantangan cukup besar untuk menjemput momen Natal juga Tahun Baru di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Dinas Perhubungan, di mana Kepala Dinas menyampaikan bahwasanya di Pulau Saparua pada momen Natal kali ini dilakukan dengan momen yang cukup besar, di mana ada agenda yang bakal menyedot perhatian ataupun menyedot kedatangan masyarakat dari luar Maluku Tengah. Olehnya itu kesiapan dari armada penyeberangan dilakukan dengan baik dan saat ini masih terus dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Maluku Tengah. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa menjelang 2 minggu ini memang Dinas Perhubungan sendiri berkomitmen ataupun menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya segera berkoordinasi dan hal tersebut juga sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan dengan SDP juga PD Pancakarya guna memastikan bahwa terpenuhinya pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke
Menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo Regional 4 Ambon memastikan seluruh terminal penumpang dalam kondisi siap melayani lonjakan pengguna jasa. Persiapan meliputi peningkatan fasilitas terminal, penguatan operasional pelabuhan, serta optimalisasi sistem pengendalian layanan. General Manager PT Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, menyampaikan bahwa seluruh standar pelayanan telah ditingkatkan jelang Nataru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Melaporkan langsung dari Kota Ambon. Nah, Tribuners menjelang periode angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru tahun 2026, Pelindo Regional 4 Ambon memastikan seluruh terminal penumpang dalam kondisi siap melayani lonjakan pengguna jasa. Hal itu dibenarkan dan disampaikan oleh General Manager PT Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, yang menyatakan bahwa seluruh standar pelayanan telah ditingkatkan jelang Nataru ini. Selain pelayanan, ada beberapa fasilitas dan peralatan di pelabuhan yang juga disiapkan. Di antaranya yang pertama ada penyelesaian clearance out atau perizinan kapal dari otoritas pelabuhan. Yang kedua ada pemeliharaan peralatan operasional, layanan peti kemas. Yang ketiga ada peningkatan peralatan untuk mengantisipasi potensi kerusakan. Yang keempat ada penambahan tenaga operator atau SDM pendukung apabila terjadi salah satu operator yang mengalami sakit ataupun tidak bisa beroperasional. Selain itu, Pelindo Regional 4 Ambon juga menyiapkan standar operasional khusus Nataru. Yang pertama ada membentuk posko Nataru untuk mengatur dan mengurai lonjakan penumpang di ruang tunggu dan tempat parkir. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan pelabuhan di sisi barat yang belum direnovasi. Sebagai informasi, Tribuners, saat ini di pelabuhan di Ambon sedang dilakukan renovasi di bagian timurnya, sehingga yang saat ini untuk melayani penumpang digunakan di bagian barat dari pelabuhan itu. Dan renovasi akan direncanakan dilanjutkan setelah Nataru nanti. Yang ketiga, memperketat pengamanan di area padat penumpang melalui pemasangan kamera CCTV. Yang keempat, Pelindo Regional 4 juga menerapkan pola operasional 24/7 atau setiap harinya demi memastikan layanan tetap maksimal selama masa libur panjang. Melalui standar operasional penyiapan layanan ini, Zahlan selaku General Manager berharap bisa terjadi peningkatan jumlah penumpang maupun pengguna layanan barang dan jasa di tahun ini. Sebelumnya bahwa target untuk penumpang di kapal dan pelabuhan itu hanya 600 hingga 800 orang, tapi dirinya berharap bisa mencapai hingga 1.500 penumpang. Karena dengan secara sungguh dia menyatakan bahwa sudah siap dari segi layanan. Ya, demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio.
secara fiskal. Karena itu kita fokus untuk membangun pendapatan nasional kita. Bukan kita kilo-kilo di barang yang bukan menjadi kewenangan kita. Habis itu posisi di media sosial kita berhasil tai kucing. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT Abdul Aziz Janlua melontarkan sindiran keras terhadap slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Dalam hal ini, menurutnya slogan tersebut tidak tercermin dalam realitas kerja pemerintahan, terutama dalam pembahasan APBD 2026 yang hingga Desember tak kunjung tuntas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa memang saat ini dinamika pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode tahun 2026 kembali memanas, Tribuners. Dalam hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Aziz Janlua, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah setempat, khususnya terkait slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat ini. Di mana dalam rapat pembahasan KUHP-PAS APBD 2026 yang berlangsung di ruang paripurna pada Selasa kemarin, Abdul Aziz menegaskan bahwa slogan tersebut justru bertolak belakang dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan saat ini. Menurutnya hingga memasuki bulan Desember, proses pembahasan anggaran belum juga menunjukkan titik terang. Ia bahkan mempertanyakan kesungguhan pemerintah daerah dalam bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Di satu sisi, Tribuners, pemerintah aktif menampilkan berbagai aktivitas di media sosial, namun di sisi lain, pekerjaan strategis seperti pembahasan APBD justru terkesan berjalan lambat. Abdul Aziz mengaku sejak awal menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan dengan jargon gerak cepat itu. Ia berharap bahwa seluruh persoalan di daerah ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kepentingan rakyat, dan sejenisnya bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu, termasuk dalam penetapan anggaran daerah. Namun, Tribuners, harapan tersebut dinilainya tidak sejalan dengan kenyataan. Pembahasan APBD yang seharusnya rampung pada bulan November justru hingga kini masih tertatih-tatih. Ia juga mengaku telah mengkonfirmasi langsung keterlambatan tersebut pada sejumlah pimpinan daerah. Dari hasil konfirmasi itu, dirinya menyebutkan bahwa alasan yang disampaikan pemerintah daerah adalah masih dilakukannya proses penyelarasan antara OPD terkait dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Namun menurutnya alasan tersebut tidak bisa diterima karena tahapan penyelesaian semestinya telah diselesaikan sesuai jadwal yang diatur dalam regulasinya. Tak hanya soal keterlambatan, Ketua Komisi 1 DPRD SBT ini juga menyoroti alasan defisit anggaran yang kerap dijadikan pembenaran oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kondisi defisit bukanlah hal baru dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagai contoh, sebagaimana di tahun 2020 lalu, saat itu sedang terjadinya pandemi COVID, defisit anggaran bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Namun saat itu seluruh program prioritas pemerintah tetap dapat dibiayai dari jalankan. Abdul Aziz melontarkan kecurigaan bahwa keterlambatan PPBD ini bukan dari secara kebetulan. Ia menduga ada sengaja dilakukan agar di akhir berizin dan diminimasi pola simbol karena saya pengawasan negara pemerintah pun meminta melalui media, tapi lebih fokus ya khususnya yang penting. Ini apa sebagian bio. Kita sering aja kita dapat nasional itu pola tai kucing. Karena sudah 6 tahun itu ketua dalam penyusunan
anggaran 2026. Salawat serta salam tentu kita haturkan kepada Nabi Allah Uswatun Hasanah Sayyidil Anbiya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Sekda dan seluruh tim anggaran tentang Pawaka dan tentang pada negara. Yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah rutinitas kita. Setiap tahun kita membahas itu pun sudah terlambat. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk pembahasan KUA dan PPS APBD tahun 2026 3 surat langsung di atas meja saya. Saya sudah potong saja. Tinggal tanggal saya khawatir. APBD hari ini teman-teman yang kurang lebih 176 miliar nanti sampai tanggal dirumuskan. Ini terlalu katanya apa namanya? Karena baru mau bahas PPS. Nah, bisa jadi pada saat keterlambatan ini maka dari tahun ke tahun 2025 itu terjadi pemangkatan efisiensi operasional. Kita sudah masuk bulan puasa. Dan saya pastikan di tahun 2026 bulan puasa yang paling betul masyarakat menjadi kita tahun ini. Kita jadi teman-teman di sekarang 6 bulan sudah ya. Sisi tinggal kita tanggal dari kita. Nah, maksud kami, coba APBD Apa sih Islam ini? DPRD ingat pulang kok, tidak berangkat kemana-mana, ingat pulang. Karena pemerintah daerah mengatur paku kita itu hanya untuk berjalan selama 6 bulan. Aksi tak terpuji terjadi di Jalan Danau Rana, tepatnya di depan SMP Negeri 9 Buru. Tempat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buru yang disediakan untuk warga justru dirusak dengan cara dibakar. Berdasarkan pantauan tim Tribun Ambon di lapangan, sekitar pukul 15 WIT pada Rabu 10 Desember 2025, bak sampah bertuliskan DLH Kabupaten Buru terlihat tinggal menyisakan sepenggal papan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Umi Dalila Termaud. Rekan Umi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Saya Umi Dalila Termaud melaporkan langsung dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku bahwa tempat sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yang disediakan untuk warga justru dibakar hingga hangus. Berdasarkan pantauan Tribuners, bak sampah yang bertuliskan DLH Kabupaten Buru itu terlihat tertinggal menyisakan sepenggal papan. Kondisinya hangus diduga akibat api yang membesar saat ada warga yang membakar sampah di dalam wadah tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut, Tribuners, tempat sampah terbakar, warga kini membuang sampah sembarangan di tepi jalan hingga tumpukan sampah terlihat mulai menumpuk di sekitar lokasi. Diketahui tempat sampah itu sudah terbakar sejak sehari sebelumnya dan warga sekitar yang mau membakar sampah di dalam, namun api membesar dan bak kayu juga ikut terbakar. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Arifin Lajo pun menyesalkan aksi pembakaran bak sampah milik DLH yang terjadi. Ia mengatakan ia menyesali bak sampah yang disiapkan untuk tempat penampungan sampah terbakar. Ia juga tidak tahu terbakar atau dibakar karena kita lihat dari bak sampahnya sudah terbakar. Ia menegaskan kejadian tersebut harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, ia kembali mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di rumah maupun di tempat pembuangan sementara. Arifin juga meminta warga lebih tertib dalam membuang sampah. Untuk waktu pembuangan sampah ke TPS, kata dia idealnya dilakukan pada malam hari. Sebab mobil pengangkut sampah beroperasi pada pukul 4.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Timur. Ia berharap kedisiplinan masyarakat dapat membantu menjaga kebersihan ibu kota Kabupaten Buru. Demikian saya laporkan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, kembali ke studio.
jelang momen Natal dan Tahun Baru dari Dinas Maluku Tengah, koordinasi DP dan PD Pancakarya. Hal itu dilakukan untuk mengecek kesiapan armada penyeberangan lokal, seperti misalnya ferry yang juga melayani bawa Saparua. Indikator Hubungan Maluku Tengah Nur Ali Nur Late kepada kami di Kota Masohi pada Senin 8 Desember 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, maksud kami dari Tribun Ambon, Silmi Sirati Sulailo. Rekan Silmi, silakan laporan Anda. Rekan Alinda, selamat siang. Tribuners melaporkan langsung dari Kabupaten bahwa memang benar Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah saat ini tengah getol mempersiapkan koordinasi dengan pihak ASDP juga PD Pancakarya untuk memastikan kesiapan armada guna melayani aktivitas pada momen Natal dan Tahun Baru di 2025 ini, Tribuners. Dan kepada Tribun Amin 2025 kemarin, ia menyatakan bahwa saat ini Dinas Perhubungan tengah mempersiapkan dokumen beberapa pulau di Kabupaten Maluku Tengah dari menuju ke Pulau dari Perhubungan karena memastikan bahwa jumlah velocisnya itu pihaknya maupun adanya armada baik ferry melayani aktivitas masih berdasar bahwa rukun hadangan di tahu sobatnya tambah lehus terpun berkegiatan untuk di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Dinas Perhubungan, di mana Kepala Dinas menyampaikan bahwasanya di Pulau Saparua pada momen Natal kali ini dilakukan dengan momen yang cukup besar, di mana ada agenda menyedot masyarakat dari luar Maluku Tengah. Olehnya itu kesiapan dari armada penyeberangan dilakukan dengan baik dan saat ini masih terus dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Maluku Tengah. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa menjelang 2 minggu ini memang Dinas Perhubungan sendiri berkomitmen ataupun menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya segera berkoordinasi dan hal tersebut juga sebagai bentuk koordinasi yang dilakukan dengan SDP juga PD Pancakarya guna memastikan bahwa terpenuhinya pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian laporan yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke
Menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pelindo Regional 4 Ambon memastikan seluruh terminal penumpang dalam kondisi siap melayani lonjakan pengguna jasa. Persiapan meliputi peningkatan fasilitas terminal, penguatan operasional pelabuhan, serta optimalisasi sistem pengendalian layanan. General Manager PT Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, menyampaikan bahwa seluruh standar pelayanan telah ditingkatkan jelang Nataru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Melaporkan langsung dari Kota Ambon. Benar, Tribuners menjelang periode angkutan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru tahun 2026, Pelindo Regional 4 Ambon memastikan seluruh terminal penumpang dalam kondisi siap melayani lonjakan pengguna jasa. Hal itu dibenarkan dan disampaikan oleh General Manager PT Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, yang menyatakan bahwa seluruh standar pelayanan telah ditingkatkan jelang Nataru ini. Selain pelayanan, ada beberapa fasilitas dan peralatan di pelabuhan yang juga disiapkan. Di antaranya yang pertama ada penyelesaian clearance out atau perizinan kapal dari otoritas pelabuhan. Yang kedua ada pemeliharaan peralatan operasional, layanan peti kemas. Yang ketiga ada peningkatan peralatan untuk mengantisipasi potensi kerusakan. Yang keempat ada penambahan tenaga operator atau SDM pendukung apabila terjadi salah satu operator yang mengalami sakit ataupun tidak bisa beroperasional. Selain itu, Pelindo Regional 4 Ambon juga menyiapkan standar operasional khusus Nataru. Yang pertama ada membentuk posko Nataru untuk mengatur dan mengurai lonjakan penumpang di ruang tunggu dan tempat parkir. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan pelabuhan di sisi barat yang belum direnovasi. Sebagai informasi, Tribuners, saat ini di pelabuhan di Ambon sedang dilakukan renovasi di bagian timurnya, sehingga yang saat ini untuk melayani penumpang digunakan di bagian barat dari pelabuhan itu. Dan renovasi akan direncanakan dilanjutkan setelah Nataru nanti. Yang ketiga, memperketat pengamanan di area padat penumpang melalui pemasangan kamera CCTV. Yang keempat, Pelindo Regional 4 juga menerapkan pola operasional 24/7 atau setiap harinya,
demi memastikan layanan tetap maksimal selama masa libur panjang. Melalui standar operasional penyiapan layanan ini, Zahlan selaku General Manager berharap bisa terjadi peningkatan jumlah penumpang maupun pengguna layanan barang dan jasa di tahun ini. Sebelumnya bahwa target untuk penumpang di kapal itu hanya di kapal dan pelabuhan itu hanya 600 hingga 800 orang, tapi dirinya berharap bisa mencapai hingga 1.500 penumpang karena dengan secara sungguh dia menyatakan bahwa sudah siap dari segi layanan. Ya, demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio.
daerah untuk harus mandiri secara fiskal. Karena itu kita fokus untuk membangun pendapatan asli daerah kita. Bukan kita kilo-kilo barang yang bukan menjadi kewenangan kita. Habis itu posisi media sosial kita berhasil tai kucing. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT Abdul Aziz Janlua melontarkan sindiran keras terhadap slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Dalam hal ini, menurutnya slogan tersebut tidak tercermin dalam realitas kerja pemerintahan terutama dalam tahun 26 yang hingga Desember tak kunjung tuntas. Untuk masih akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa memang saat ini dinamika pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode tahun 2026 kembali memanas, Tribuners. Dalam hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Aziz Janlua secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah setempat, khususnya terkait slogan gerak cepat yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Bupati Fahri Husni Al-Katiri saat ini. Di mana dalam rapat pembahasan KUA PPAS APBD 2006 yang berlangsung di ruang paripurna pada Selasa kemarin, Abdul Aziz menegaskan bahwa slogan tersebut justru bertolak belakang dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan saat ini. Menurutnya hingga memasuki bulan Desember, proses pembahasan anggaran belum juga menunjukkan titik terang. Ia bahkan mempertanyakan kesungguhan pemerintah daerah dalam bekerja untuk kepentingan. Di satu sisi, Tribuners, pemerintah aktif menampilkan berbagai aktivitas di media sosial, namun di sisi lain, pekerjaan strategis seperti pembahasan APBD justru terkesan berjalan lambat. Abdul Aziz mengaku sejak awal menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan dengan jargon gerak cepat itu. Ia berharap bahwa seluruh persoalan di daerah ini, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, kepentingan rakyat, dan sejenisnya bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu, termasuk penetapan. Namun, Tribuners, harapan tersebut dinilainya tidak sejalan dengan kenyataan. Pembahasan APBD yang seharusnya rampung pada bulan November justru hingga kini masih tertatih-tatih. Ia juga mengaku telah mengkonfirmasi langsung keterlambatan tersebut pada sejumlah pimpinan daerah. Dari hasil konfirmasi itu, dirinya menyebutkan bahwa alasan yang disampaikan pemerintah daerah adalah masih dilakukannya proses penyelarasan antara OPD terkait dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Namun menurutnya alasan tersebut tidak bisa diterima karena tahapan penyelesaian semestinya telah diselesaikan sesuai jadwal yang diatur dalam regulasinya. Tak hanya soal keterlambatan, Ketua Komisi 1 DPRD SBT ini juga menyoroti defisit anggaran jadi pembenaran oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan kondisi defisit bukanlah hal baru dalam tata kelola keuangan daerah. Sebagai contoh, sebagaimana di tahun 2020 lalu, itu sedang terjadinya pandemi COVID, defisit anggaran bahkan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Namun saat itu, kata dia, seluruh program prioritas pemerintah tetap dapat dibiayai dan dijalankan. Abdul Aziz melontarkan kecurigaan bahwa keterlambatan pembahasan APBD 2006 ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia menduga ada upaya yang sengaja dilakukan agar pembahasan dipercepat di akhir, sehingga DPRD hanya disodori dokumen yang sudah final untuk kemudian diminta memberikan legitimasi. Menurutnya, Polri tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan fungsi pengawasannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ia pun meminta pemerintah daerah agar tidak hanya sibuk membangun citra melalui media sosial, tetapi lebih fokus pada kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan dari Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, kembali ke studio. Mengajarkan daerah untuk harus mandiri secara fiskal. Karena itu kita fokus untuk membangun pendapatan asli daerah kita. Bukan kita kilo-kilo barang yang bukan menjadi kewenangan kita. Habis itu posting di media sosial kita berhasil tai kucing apa? Semua hal terlambat semua. Pembahasan APBD juga terlambat. Kalau Desember kita bahas berarti Januari juga bisa kita bahas. Karena
sudah melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal